Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 ya. Kita buka di buku 3D ya. Kali ini kita akan membaca sebuah dongeng ya yang berjudul Bebek dari Lebah. Bebek dan Lebah yang dikarang oleh Al Husna pada halaman 106. Yuk kita baca bareng-bareng. Pada suatu hari, tinggallah seekor anak bebek bersama ibunya. Anak bebek itu bernama Bebe, sedang ibunya bernama Bube. Bube dan Bebe tinggal di pinggir sungai yang bernama Sungai Alir. Sungai Alir terletak di tengah hutan damai. Setiap hari, ibu bebek dan anak-anaknya mencari makan di pinggir sungai tersebut dengan tenang. Mereka sangat bahagia dan tenang. Makanan di sungai yang berlimpah, air yang mengalir dengan tenang dan tidak pernah kering, serta pepohonan yang juga subur dan rindang. Setiap siang setelah mencari makan, Bube dan Bebe biasanya beristirahat di bawah pohon besar di pinggir sungai. Di atas pohon itu tinggal sekawanan lebah yang sedang membuat sarang untuk menyimpan madu. Meskipun bertetangga, lebah dan bebek tidak pernah saling bertegur sapa. Karena lebah tinggal di atas pohon, sedang bebek tinggal di bawah pohon. Pada suatu hari ada seekor beruang yang sedang mencari makan. Beruang itu akan mengambil madu lebah yang berada di atas pohon. Lebah sangat panik dan ribut. Kebetulan Bube dan Bebe tengah beristirahat di bawah pohon. "Ada apa, Tuan Lebah? Kelihatannya sibuk sekali," tanya Bube. "Iya, Nyonya Bebek, ada burung madu yang menuju kemari. Dia pasti akan mengambil madu kami. Padahal sang ratu masih mengerami telur kami," ujar salah seorang lebah pekerja. "Oh, begitu. Iya, Nyonya, kalau begini kami akan sangat repot karena harus memindahkan sarang kami pada saat sang ratu tengah mengeram," ujar lebah pekerja itu sedih. "Bu, kita harus membantu mereka," kata Bebe kepada ibunya. Bube mengiyakan. Bube dan Bebe kemudian membuat rencana agar beruang itu tidak mengambil madu di pohon besar. Keduanya mendatangi beruang besar yang sedang melangkahkan kakinya menuju pohon besar. Karena Bube dan Bebe sangat kecil, jika dibandingkan dengan beruang itu, maka Bube dan Bebe hanya mengumpulkan duri-duri ikan sisa makanan mereka dan menyebar di jalan yang dilalui oleh beruang. Setiap langkah, beruang itu menginjak duri-duri ikan yang disebarkan oleh Bube dan Bebe sepanjang jalan. Hingga akhirnya beruang itu kesakitan dan putus asa sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke arah pohon besar. Kawanan lebah pohon besar itu sangat gembira. "Terima kasih, Nyonya Bebek. Terima kasih, Bebe. Kalian berdua menyelamatkan kami," ujar lebah. "Sama-sama, Tuan Lebah. Bukankah kita hidup bertetangga, jadi harus saling tolong-menolong dan saling membantu," ujar Bube. Bube dan Bebe sangat kelelahan karena harus menyebar duri sepanjang jalan yang mengitari pohon besar. Melihat kedua ekor bebek tersebut kelelahan, Tuan Lebah memberikan madu kepada Bube dan Bebe agar kekuatan mereka pulih kembali. "Nyonya Bebek, ini sedikit madu dari kami. Madu sangat baik untuk mengembalikan kekuatan kalian," ujar lebah. Bube dan Bebe meminum madu yang diberikan oleh lebah dan mereka pun kembali kuat dan mencari makan di sungai. Setelah itu, Bebek dan lebah saling menyapa dan hidup bertetangga dengan damai di hutan damai. Nah, dari cerita ini ya, apa pesan baik yang bisa kamu ambil dari dongeng di atas? Apa sih pesan baik yang bisa kalian ambil dari cerita Bebek dan Lebah? Jadi kan ceritanya Bebek sama Lebah ini tetanggaan, tetapi mereka tidak pernah bertegur sapa. Sehingga akhirnya ada beruang yang ingin mengambil sarang lebah ya. Si Bube ya, yang dimana adalah ibu dari Bebe, itu bertanya, "Kenapa kok kelihatannya sibuk sekali?" gitu. Akhirnya sang lebah juga menjelaskan bahwa sebetulnya beruang ya yang sudah dianggap sebagai musuh mereka itu hendak mengambil sarang mereka. Akhirnya Bebe yang dimana sangat kecil ya, tapi memiliki hati nurani, dia mengajak ibunya untuk membantu sarang lebah itu supaya tidak diambil ya. Nah, akhirnya dengan kemampuan ya, walaupun tubuh mereka kecil, akhirnya mereka menebarkan duri-duri dari bekas ikan yang mereka makan. Nah, sehingga si beruang itu ya kakinya tertusuk duri dan tidak jadi datang ke pohon di mana mereka tinggal. Nah, dari sini apa sih pesan baik yang bisa kamu ambil? Ya. Nah, karena kejadian itu juga ya, akhirnya Bebek dan lebah itu saling bersahabat. Padahal tadinya belum pernah bertegur sapa. Apa pesan baiknya dari kamu ambil ceritanya? Ya, kemudian di halaman 108 di sini ada 5 soal ya. Kalian kerjakan berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Oke, cukup sampai di sini ya.
Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.